Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Selamat pagi sahabat Berita Indonesia Link, kembali bersama saya Jeremy Teti, dan pagi hari ini saya akan membawakan sejumlah berita dari ranah hiburan tanah air, dan kita mulai berita pertama dari Maya Estianty. Biduk rumah tangga yang dibangun Maya Estianty dengan Ahmad Dhani memang sudah berakhir kandas. Ya, keduanya memutuskan untuk menyudahi rumah tangganya lantaran terlibat konflik berkepanjangan yang sempat bikin geger seantero negeri. Bagaimana tidak, selama ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis dengan dikaruniai 3 orang putra tampan, Maya harus menelan pil pahit lantaran didepak dari rumah. Perceraian keduanya bahkan saat itu santer diisukan lantaran hadirnya orang ketiga. Sosok tersebut diduga kuat, yakni Mulan Jamila yang merupakan mantan rekan duet Maya sendiri di Duo Ratu. Ahmad Dhani bahkan disebut sudah berselingkuh dengan Mulan Jamila di belakang Maya hingga sang penyanyi mendapat julukan pelakor. Gegara hal tersebut, Maya diduga kuat langsung ditalak Ahmad Dhani dan sempat dipersulit untuk bertemu ketiga anaknya. Saat-saat itu pun menjadi ujian terberat bagi Maya karena tak bisa berjumpa dan berkumpul dengan darah dagingnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu dan ketiga anaknya beranjak dewasa, Maya sudah bebas bertemu bahkan menghabiskan waktu bersama putranya. Ya, ketiganya tampak tengah dalam perjalanan menuju ke tempat seorang YouTuber Atta Halilintar. Namun di tengah perjalanan, kedua putra Maya tampak terus menggoda sang bunda dengan membahas masa lalu. Setelahnya, Maya Estianty tampak sadar kedua putranya tersebut memang sengaja membuat dirinya emosi gegara ungkit masa lalu. Mendengar celotehan sang anak, Maya lantas membalas pertanyaan dari El Rumi. Ya, itu tadi berita tentang Maya Estianty dan putra-putranya yang menginginkan rujuk kembali atau keluarga mereka dipersatukan kembali. Beralih ke berita selanjutnya tentang Lucinta Luna. Ya, sidang tuntutan kasus kepemilikan narkoba dengan tersangka Lucinta Luna ditunda. Lalu apa reaksi orang-orang terdekat daripada Lucinta Luna? Berikut ini beritanya. Sidang kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Lucinta Luna kembali ditunda Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penundaan disebabkan jaksa penuntut umum belum siap dengan tuntutannya. Pacar Lucinta Luna, Abbas, berharap tak ada penundaan sidang lagi pada pekan depan. Ia berdoa agar sang kekasih dituntut ringan oleh jaksa penuntut umum. Tak bisa dipungkiri, Lucinta Luna tegang jelang sidang tuntutan. Hal itu disampaikan Lucinta Luna kepada Abbas ketika berkomunikasi. Sebagai orang terdekat, Abbas berusaha menenangkan Lucinta Luna. Ia juga meminta agar kekasihnya itu banyak berdoa pada Tuhan agar tak dituntut berat. Lucinta Luna didakwa jaksa penuntut umum memiliki 2 ekstasi dan 7 Riklona. Dalam dakwaan, polisi disebut menemukan barang bukti Riklona tersebut di tas milik Lucinta Luna. Sementara, pil ekstasi berada di tong sampah di dalam apartemen Lucinta Luna. Namun, Lucinta Luna membantah soal kepemilikan ekstasi tersebut. Sanggahannya disampaikan kepada majelis hakim di dalam persidangan sebelumnya.
Lucinta juga menyatakan terpaksa berbohong dalam berita acara pemeriksaan. Alasannya, ia takut ketika diperiksa. Di berita acara pemeriksaan, Lucinta Luna mengaku mendapatkan pil ekstasi itu dari seseorang di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Namun, pil yang sempat dicicipinya itu dibuang ke tong sampah karena rasanya tidak enak. Lucinta Luna didakwa melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atas kepemilikan ekstasi yang ditemukan di apartemennya. Selain itu, juga terkait kepemilikan dan penyalahgunaan pil psikotropika Riklona. Dalam hal ini, Lucinta Luna didakwa pasal 60 dan 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Dari sidang narkoba dengan Lucinta Luna, kita beralih ke sidang netizen terhadap Atta Halilintar dan Aurel Firmansyah. Aurel, ya, kekasih siapapun dimanapun pasti akan membela pasangannya ataupun kekasihnya. Jika dibully, pasti yang satunya akan membelanya mati-matian. Ini yang dilakukan oleh pasangan yang sedang lagi kasmarannya, Aurel dan Atta Halilintar. Netizen, tahan diri Anda. Kalau cantiknya pas-pasan jangan komentarin orang, ya. Kalau gantengnya di bawah standar, jangan terlalu banyak komentarin orang. Ntar dibully balik, lu rasakan penderitaannya. Berikut ini beritanya. Aurel Hermansyah mengunggah sebuah kalimat di Instagram Story soal orang-orang yang kerap nyinyir. Ia mengatakan lebih baik diam daripada harus meladeni komentar-komentar yang tidak suka dengannya. Sementara itu, di Instagram Story sang kekasih, Atta Halilintar justru terlihat kesal dengan orang-orang yang kerap menghina fisik seseorang. Di laman Instagram Story-nya, Atta Halilintar mengunggah foto jempol di balik sebagai tanda tidak sukanya. Netizen pun banyak yang menanggapi unggahan Atta Halilintar. Mereka mengatakan yang menghina fisik seseorang mungkin sedang iri dengan Atta dan Aurel. Atta Halilintar mengatakan kecantikan itu tidak hanya dinilai dari warna kulit atau wajah, namun dari pikiran, hati, dan jiwa. Sedangkan apabila seseorang menghina fisik seseorang, Atta Halilintar menganggap seseorang itu dicap jelek. Ya, kita doakan saja semoga Atta Halilintar dan Aurel segera ke pelaminan. Ayo seluruh Indonesia, kita katakan amin. Dari Atta Halilintar kita beralih ke artis senior yang masih saja kece di usia yang ke-39 tahun, Wulan Guritno. Ya, itulah efek dari menikah muda, ada positif, ada negatif. Seperti Wulan Guritno menikah di umur 19 tahun dan sekarang umur 39 tahun, anaknya sudah mulai dewasa. Wulan Guritno tetap awet muda atau anaknya makin kelihatan lebih cepat? Ya, silakan kita simak beritanya berikut ini. Meski telah berusia 39 tahun, artis Wulan Guritno masih tampak awet muda. Bahkan,
Wulan Guritno membenarkan bahwa dirinya sering disangka kakak beradik dengan putrinya Shalom Syah Razadi yang kini berusia 22 tahun. Wulan Guritno menduga bahwa perbedaan wajahnya yang tak jauh dengan putrinya tersebut juga karena faktor dirinya menikah muda. Di samping itu, Wulan Guritno juga mengungkapkan bahwa awet muda dirinya juga tak lepas dari cara dirinya menjaga dan merawat diri. Selain itu, menurut Wulan, menjaga kesehatan sejak dini juga sebagai bentuk pembelajaran untuk anak-anaknya agar meniru gaya hidupnya yang baik dan tetap sehat meski usia bertambah. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, masih ada 2 berita lagi dari ranah hiburan tanah air. Kita simak bersama beritanya berikut ini. Saat ini Vanessa Angel hidup bahagia bersuamikan Bibi Ardiansyah yang seorang pengusaha sukses. Tapi siapa sangka beberapa bulan lalu mereka merasakan juga hidup susah. Saking tak punya uang, Vanessa Angel mengaku sampai tak kuat membeli token listrik. Padahal listrik di rumahnya mati hingga 20 jam. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Vanessa Angel di Instagram story-nya. Pernyataan Vanessa Angel ini rupanya bikin kaget warganet. Banyak warganet yang kagum dengan ibu satu anak ini karena tak malu mengungkapkan kondisinya saat susah. Sementara itu, Vanessa Angel akan segera menjalani kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang tersebut rencananya akan digelar Senin 31 Agustus 2020. Informasi tersebut dibenarkan langsung oleh Jubir Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Eko Ayanto. Meski masih dalam kondisi pandemi virus corona, sidang Vanessa Angel tetap akan berlangsung normal, bukan melalui virtual. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari desainer kondang Barli Asmara. Ia dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 27 Agustus 2020. Hal itu terungkap dari postingan terbaru Zaskia Sungkar di Instagram. Di situ, ia membagikan potret kebersamaannya bareng Barli Asmara. Lalu, dalam keterangan fotonya, istri Irwansyah ini menuliskan kalimat duka cita. Tak cuma itu, kolom komentar postingan Barli di Instagram pun langsung dibanjiri ucapan duka cita dari rekan-rekan selebritis. Satu di antaranya datang dari Naysila Mirdad hingga Rio Motret. Mereka tidak menyangka Barli Asmara sudah meninggal dunia. Hingga berita ini diunggah, belum diketahui pasti penyebab meninggalnya Barli Asmara. Tim media masih mencoba menghubungi pihak keluarga dari Barli Asmara.
Rinaldi Yunardi membenarkan bahwa Barli Asmara meninggal dunia. Sang desainer kondang tutup usia pada Kamis 27 Agustus 2020. Ia mengatakan tidak tahu menau mengenai detail kematian Barli Asmara. Hanya saja sepengetahuannya almarhum tengah berada di Bali. Rinaldi Yunardi mengaku bertemu terakhir dengan Barli Asmara akhir tahun lalu. Mereka berjumpa di acara fashion show. Yang pasti, Rinaldi Yunardi sangat berduka atas kematian Barli Asmara. Ia menyebut bahwa Barli Asmara merupakan salah satu desainer terbaik di Indonesia. Seperti diketahui, unggahan terakhir Barli Asmara di Instagram kini dibanjiri ucapan duka cita. Ucapan itu datang dari netizen maupun kalangan artis. Ya, sahabat Berita Indonesia Link, tadi berita duka dari ranah hiburan tanah air dengan meninggalnya desainer kondang Barli Asmara mengakhiri informasi dari ranah hiburan tanah air, dan kami segenap kru dari Berita Indonesia Link juga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya desainer kondang Indonesia itu. Dan selanjutnya kita beralih ke berita logam mulia, valuta asing, dan juga dari berita-berita kebutuhan pokok. Kita simak bersama beritanya berikut ini. Berita ekonomi dan bisnis pagi hari ini kita mulai dengan harga emas. Harga emas 3 gram saat ini dijual Rp2.975.000. Sedangkan emas logam mulia 50 gram harga jualnya Rp48.600.000. Sedangkan emas logam mulia 5 gram dijual seharga Rp4.910.000. Sedangkan berita valuta asing, Australian dollar beli Rp10.550, jual Rp10.670. Euro beli Rp17.290, dijual Rp17.430. Sementara itu US dollar beli Rp14.685 dan dijual Rp14.726. Beralih ke berita tentang kebutuhan pokok. Kita mulai dari berita beras muncul seharga saat ini Rp12.511 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah keriting Rp24.136 per kilogramnya. Bawang merah Rp31.170 per kilogramnya. Telur ayam ras Rp25.127 per kilogramnya. Sementara itu gula pasir saat ini harga di pasaran Rp14.202 per kilogramnya. Tomat buah Rp10.914 per kilogramnya. Sementara itu daging sapi khas sebesar atau per kilogramnya seharga Rp122.906 per kilogramnya. Dan selanjutnya kita masuk ke segmen marketplace sesaat lagi.